Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini lebih dikenal sebagai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. P yang biasanya disingkat jadi PUEBI. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan nanti menemukan PUEBI itu adalah itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Gitu. Selain itu, kamus bahasa Indonesia juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan kata baku atau tidaknya suatu kata. Jadi untuk mengecek dia kata baku atau bukan, kita harus mengecek di KBBI gitu kawan-kawan ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Otomatis dong kalau harus mencari kalau harus memahami semua KBBI itu kan nggak mungkin gitu ya. Makanya setidaknya berarti kawan-kawan kita biar untuk mencari tahu dia baku atau tidak, berarti kita harus banyak membaca gitu, banyak berlatih. Nah, nantinya akan bermanfaat untuk kita. Oh, ini nih ya bakunya, oh ini tidak bakunya, begitu kawan-kawan ya. Kata baku sering digunakan untuk kalimat resmi ataupun percakapan resmi. Jadi kata baku itu digunakan dalam pidato biasanya kawan-kawan ya. Kemudian berbicara dengan orang yang lebih dihormati, dengan atasan misalkan. Kemudian dengan pimpinan biasanya kayak gitu. Kata tidak baku lebih sering kalau tidak baku sebaliknya digunakan untuk percakapan sehari-hari bersama teman atau anggota keluarga. Kayak kayak gitu kan gitu. Ini adalah kata tidak baku, kayak dari itu kata tidak baku. Seperti itu kan ya dari bakunya. Kata tidak baku dapat dikenali salah satunya dari penulisannya. Itu kata tidak bakunya. Begitu kawan-kawan dia definisi dari kata baku dan tidak baku. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Lumayan sedikit menambah wawasannya. Oke, next. Nah, ini berikut Maki berikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Mudah-mudahan nanti ada yang keluar. Jadi setidaknya kawan-kawan jadi tahu gitu kan ya. Oh, ini kata bakunya ini gitu ya. Jadi kata baku abjad itu kata bakunya. Kalau tidak bakunya abjad. Nah, contohnya ya tulisnya. Advokat ditulis kayak ada pi ya, pakai pi di sini. Ini yang tidak bakunya advokat. Abdol itu adalah abdal nulisnya kawan-kawan bakunya. Kalau tidaknya abdol pakai o. Akhlak atau pakai KH, kalau enggak akhlak gitu biasa. Aktif pakai F, harusnya ini pakai P. Aktivitas itu harusnya pakai pi, ini enggak pakai pi tapi pakai F. Ambien enggak pakai Y ya, harusnya ambien gitu. Ambulans pakai S ternyata ya, ambulans gitu ya. Ini tidak bakunya ambulan. Amandemen jadi biasa amandemen gitu kan ya. Ternyata bakunya adalah amandemen ya kawan-kawan, bukan amandemen gitu. Analisis, analisa itu tidak bakunya. Oke, itu berikutnya. Kemudian andal pakai bukan handal ya, tapi andal. Amfibi, ini tidak bakunya. Antena itu baku, ini tidak bakunya. Antena itu tidak baku kawan-kawan. Antri, antri biasanya yang kita kenal, ternyata bakunya itu udah antre ya. Cek aja di Kamus Bahasa Indonesia ya. Tidak bakunya antri, itu kan ya. Apotek ternyata ya bukan apotik. Asas ternyata bukan ajas. Astronot bukan astronot itu asalnya harusnya astronaut gitu ya. Astronot itu kan bukan astronot. Ateis itu bukan ateis ya. Atlet itu asalnya atlet yang bakunya. Atmosfer, atmosfernya pakai E ya biarnya. Ajan itu ditulisnya ajan bukan adjan gitu ya. Nah, ini wrong. Oke, mudah-mudahan nanti ada yang keluar di soal SKD tahun ini, amin ya. Oke, next kita ke contoh soal nomor 1 nih. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku terdapat pada nomor ya, yang tidak baku yang mana? 1. Gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai. Membudaya berarti kata dasarnya budaya ya, membudaya. Kalimantan Barat. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Benar ya, diganjar. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan peralatan penanam padi mungkin ini ya. Oh iya, berarti ini ada 2, 1 menyediakan ya, serta konsumsi. Bekerja dengan gotong royong saat berladang tidak semata mampu menekan biaya produksi udah betul ya. Tradisi ini juga merekatkan rasa persaudaraan dan solidaritas warga. Oke kawan-kawan nih, menyediakan
itu kata dasarnya kan sedia. Sedia. Ketika datang kata kerja, kata imbuhan me, lalu datang ke huruf S, ya kalau ada huruf imbuhan me datang ke kata yang depannya itu K, T, S, P. Nah, kata SP ya, ingat. Baik itu huruf K, huruf T, huruf S maupun P. Di sini kan huruf S. Lalu mereka yang diikuti oleh vokal. Kalau mereka diikuti oleh vokal, diikuti vokal, maka si S-nya itu melebur. Jadi bukan mensedia, tapi menyediakan. Nah, cukup menyediakan gitu kawan-kawan ya. Ulangi. Jadi kalau ada imbuhan me datang ke kata apapun itu ya, datang kata kerja terutama menyediakan, sedia. Nah, datang ke sebuah kata yang diawali huruf K atau T atau S, P, jadi kata SP gitu. Kayak sedia kan kata dasarnya sedia. Lalu si S ini diikuti huruf vokal E. Huruf vokal kan A I U E O, A I U E O, A E. Maka nanti S-nya lebur jadi menyediakan. Nah, bukan mensediakan, menyediakan bahan. Nah, gitu kawan-kawan ya. Mensediakan sama penenanam itu berarti tidak baku tuh. Jadi kalimat yang tidak baku itu terdapat pada nomor 3 kawan-kawan ya. Oke, begitu kawan-kawan. Ansen inap iji stasi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Nah, ini dia. Arno menyerahkan bla 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 kartu tanda penduduk plus kartu keluarga untuk mendapatkan beras murah. Panitia lantas memberinya kupon beras dan menyuruhnya bla bla bla, akan tetapi mereka kecewa karena berasnya tidak ada. Sementara itu warga terus berdatangan. Mereka pun kecewa dan mengatakan bahwa mereka bla bla bla. Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Fotokopi antre ketipu. B. Sama fotokopi antri ketipu. C. Fotokopi antri tertipu. D. Fotokopi antre tertipu. Nah, kita lihat yang mana nih. Antre kan udah bener antre ya. Jadi yang antri salah ini, wrong. Yang bener kan antre wrong. Berarti tinggal ini ketipu. Antara A sama D. Nah, fotokopi mana tadi? Coba lihat fotokopi mana fotokopi ini. Oke, K HIJKLM. Oke, sini masih jauh. Nah, fotokopi. Oh, ternyata fotokopi itu terus kayak gini ya. Pakai I bukan pakai Y. Coba lihat ke sini. Soal mana tadi? Pakai I nggak pakai Y. Oke. Mana dia? Berarti yang ini pakai Y, wrong. Berarti kalau begitu jawabannya mana? Fotokopi yang ini, fotokopi antre tertipu. Iya, yang ini. Gitu kan kata bakunya ya. Arno menyerahkan fotokopi, oke, kartu tanda penduduk plus dan menyuruhnya antri, akan antre gitu ya. Tapi mereka tertipu. Jadi jawaban yang menurut yang D. Begitu kan kawan? Understand? Inap iji sedikit mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Nah, sudah apa nih duluan nih? Koperasi mempunyai prinsip dasar menyejahterakan. Sejahtera tuh kayak sejahtera ya, sejahtera kata dasarnya kan. Dia huruf S lalu diikuti oleh huruf vokal E. Datang diawali dengan huruf me, maka jadi S-nya hilang jadi jadi menyejahterakan gitu kawan-kawan. Menyejahterakan bukan mensejahterakan gitu. Jadi dilebur, ini jadi hilang. Jadi idgham bila guna itu ya. Nun mati menghadapi apa wahu ya gitu ya. Menyediakan akai gitu ya. Seluruh anggotanya dan sebagai kekuatan penyimbang dalam bla 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 ekonomi, koperasi perlu dikembangkan dengan membentuk jaringan kerjasama antar koperasi. Nah, antar itu disatuin kawan-kawan ya. Antar koperasi itu dari berbagai dunia. Tidak adanya koperasi, usaha kecil menengah sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang dengan mengedepankan prinsip bla 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 dan bla bla bla. Oke, kata serapan nih. Sekarang yang ditanyakan adalah kata serapan. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah bla bla bla. A. Sistem aktivitas produktivitas pensi. B. Sistem aktivitas produktivitas pensi. Terus begitu ya. Lalu kata serapan itu apa sih? Nah, di sini ada definisinya. Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain, baik itu bahasa daerah, bahasa luar negeri gitu, yang kemudian ejaan, ucapan dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata gitu.
Sistem itu apa tadi? Sistem, coba pakai huruf S ya. Sistem kan? Jadi yang sistem salah, ini wrong. Sistem wrong. Oke, ini wrong. Jangan dipilih berarti. Efektivitas, benar. Produktivitas, benar. Produktivitas pakai pi kan? Efektivitas pakai apa? Efektivitas coba ada nggak di sini? Dia tadi contoh soal efektivitas berarti ya. Huruf mana coba tuh? Kalau kita kurang pede, efektivitas mana? Ada nggak efektivitas? Efektif mana? Efektif ya, pakai F ya, efektivitas. Oke, berarti ini mana yang betul? Terus produktivitas mana? Produktivitas pakai P berarti. Oh, sorry. Produktivitas pakai P. Ada nggak di sini produktivitas? Pakai P ya. Produktivitas yang benar ya. Efisiensi tadi, efisiensi pakai P. Efisiensi berarti efisiensi yang mana betul? Efisiensi ada nggak? Ekstrim nggak ada ya. Duren ada. Efektif, efisien nggak ada ya, nggak ada sayangnya di sini. Oke, mana coba lihat lagi. Kita jawab lagi nanti kawan-kawan sambil dibaca lagi ya. Oke, ini kata serapannya. Sistem sudah benar, sistem. Efektivitas apakah dia? Produktivitas nggak pakai F. Nah, berarti ini wrong. Berarti ini juga wrong. Sistem produktivitas itu ya pakai pi. Ini juga wrong. Ini wrong. Oh, jadi yang ini kawan-kawan. Efektivitas, kalau efektif itu pakai F, kalau efektif saja. Kalau ada pitasnya berarti pakai pi kayak gini. Tuh, pitas ya. Efisiensi. Udah berarti jawabannya itu yang A gitu kawan-kawan ya. Sistem itu bukan nulisnya sistem itu bukan sistem gitu ya, sistem gitu kawan-kawan, karena kata serapan itu kawan-kawan. Ansen ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah sama aja dengan kita mencari kata apa? Iya betul, mencari kata baku gitu ya. Menghindari, mengindah, menghindar, menghindari, semuanya menghindari ya, kecuali mengindah. Coba, untuk menghindari tekanan darah orang tuanya itu. Oh, menghindari berarti ya. Lena sudah berkali-kali ditanya oleh orang tuanya kapan ia akan menikah. Untuk menghindari tekanan dari orang tuanya itu, untuk menghindar dari, harusnya gitu kalau menghindar ya pakainya. Berarti yang menghindar wrong. Menghindar apalagi menghindari bisa jadi mengindah apalagi. Oke, tinggal kita mencari berikutnya. Menyucikan, mensucikan. Awas kata mengakhir tadi. Kalau suci, suci kan kata dasarnya suci. Dia huruf S. Awas hurufnya kalau ada huruf KTSP, huruf K, T atau T. Ya betul, S atau P. Lalu diikuti kata huruf vokal, bukan kata ya, huruf vokal, maka nanti si S-nya hilang. Jadi bukan mensucikan tapi jadi menyucikan. Nah, gitu kan, menyucikan. Mana menyucikan? Benar ini berarti yang ini mensucikan wrong, betul. Menyucikan ininya kan kurang tepat, mensucikan. Ini mensucikan wrong berarti ya. Berarti yang begitu, kalau begitu yang benar di mana? Yang A kawan-kawan ya, menafsirkan, ya bukan mentafsirkan. Menghindar. Untuk menghindar tekanan dari orang. Oh, ini menghindar, harusnya menghindari, untuk menghindari tekanan dari orang tuanya itu. Nah, jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk imbuhan ini adalah yang A, menghindari, menyucikan gitu. Untuk menghindari tekanan dari orang tuanya itu, Lena akhirnya berterus terang bahwa sebenarnya ia ingin menyucikan diri dengan menjadi biarawati. Akan tetapi orang tuanya menafsirkan pengakuan Lena sebagai upaya Lena menolak kelamaran Robert gitu kawan-kawan. Ansen, inap jadi mantap. Kalau mantap nih